STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita yang mendum. Alhamdulillah, dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla dan beri kepada kita yang kesehatan dan beri kepada kita yang kesempatan sehingga kita bersua dalam acara interaktif kita yang guna untuk bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita yang. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita yang mendum. InsyaAllah ta'ala di malam yang berbahagianya, tuan-tuan ingin lun baca salah sebuah kutipan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Usul Salasah. Beliau menyebutkan, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allum salasa hadhil masail wal amalu bihin. Ilmuilah, semoga Allah Azza wa Jal merahmat dirona. Sesungguhnya nalheboh perkara yang wajib diketahui oleh sira muslim dan sira muslimah, dan wajib pula bagi mereka untuk beramal dengannya. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan perkara yang wajib bagi kita mandum untuk tahu mufhum tentang permasalahan dan tahu beramal dengannya. Mendang yang pun berkata Syekh rahimahullah ta'ala, anna Allah khalaqna wa razaqna wa lam yatrukna hamala. Yang pun adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita yang, yang memberikan rezeki kepada kita yang, dan Allah Azza wa Jalla hanya tinggalkan kita yang begitu saja. Bal arsal ilaina rasulan, bahkan Allah Azza wa Jalla utus kepada kita yang sirah rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. So mendang yang taat kepada rasulnya maka akan ditambah oleh Allah Azza wa Jalla dalam surga, dan so mendang yang bermaksiat kepada rasul maka orang yang ditambah oleh Allah Azza wa Jalla dalam neraka. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalil tentang permasalahan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdhan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul jadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, namun Fir'aun bermaksiat terhadap rasulnya sehingga Allah Azza wa Jalla beri kepada azab yang sangat-sangat pedih. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala yang jelaskan kepada kita yang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita yang beri rezeki kepada kita yang, dan ini adalah pembentang yang terkandung dalam tauhid rububiyah. Secara hamba Allah Azza wa Jalla mentauhidkan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bagi mereka untuk berkeyakinan bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Di sira urang ikun
bertauhid kepada Allah dalam tauhid rububiyah, itu ketika mereka mengesahkan Allah Azza wa Jalla pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti ciptakan, memberikan rezeki dan yang lain yang kami jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla gutus kepada kita sirah Rasul. Jadi Allah lebih rezeki kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Allah nak tinggalkan kita begitu saja. Bahkan Allah Azza wa Jalla gutus kepada kita Rasul. Gutus kepada kita Rasul untuk menjadi pedoman hidup dalam kehidupan kita. Sehingga para ulama sebutkan bahwasanya tidro Rasul ketika gutus oleh Allah Subhanahu wa taala naik di hikmah-hikmah pementang hikmah diutusnya Nabi dan para Rasul. Yang pertama, menjelaskan kepada kita kiban tata cara daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang ada sebagian orang mengatakan bahwasanya kamu hanya butuh dengan hadis Nabi. Kamu cukup tentang Al-Quran. Nyona kelompok dinamakan diri dengan Quraniyun. Jadi wajibkah kamu hanya butuh kepada hadis-hadis Nabi? Namun yang menjadi landasan kamu hanya Al-Quran mentang. Ya mentang. Makanya sungguh merupakan suatu kesesatan yang sangat nyata. Karena wujud, karena pedoman sirah Muslim adalah Al-Quran dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang kiban tafsiran Al-Quran dan kiban pemahaman tentang ayatnya ataukah suratnya. Itu kadang ada sebagian orang yang bukan nak perlu daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Cuba amal Quran macam. Kadang ada yang bawa urut-urut model lagi kan. Salat berbuah hotel. Pak dalil, kemudian salat nak sujud, kemudian nak ruku, dan yang lain yang pancok. Makanya apa jelaskan tentang kiban sirah urung salat, kiban sirah urung sujud dan semisalnya. Yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis. Jadi pedoman sirah hamba Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam dan orang yang mengikuti mereka dengan lurus. Yang pun lain antara hikmah Allah Azza wa Jalla gutus sirah Rasul untuk jelaskan kepada dia tentang kiban dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara hikmah utusnya para nabi dan para rasul adalah agar menjadi saksi. Jadi manusia hanya apakah? Ya Allah puji penuh, kamu telah menutus sirah dari Nabi. Jadi manusia hanya daripada hujjah lagi yang rupa. Jadi utusnya Nabi, hikmah yang kedua adalah agar menjadi hujjah. Nyan, berarti Nabi kalau utus kepada orang, dia tinggal orang kiban. Pun patih yang Nabi ataukah puhan ni patih. Nyan hikmah yang kedua. Nah, hikmah yang ketiga adalah untuk kabarkan kepada kita tentang kejadian-kejadian telah lalu dan kejadian yang akan datang. Dan pun yang disampaikan dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi sirah Muslim untuk mereka membenarkan pun yang dipegang oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Yang antara hikmah utusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi so mendang kepada ahli Syekh rahimahullah ta'ala ini yang taat kepada pu yang kepada ahli Rasul, pu yang kepada ahli Nabi kepada anak benda jalankan sesuai dengan pu yang diperintahkan, maka orang yang pertama oleh Allah Azza wa Jalla dalam surga. Dan so mendang yang bermaksiat kepada
Rasul, hai patih haba Nabi. Kemudian hai jalankan syariat sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka urian tamun dalam neraka. Sebagaimana hadis Rasul alaihi salatu wasalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap daripada umat lu-nya akan bertemu oleh Allah azza wa jalla dalam surga kecuali ulul yang enggan. Dan para sahabat kata yang man ya'ba ya Rasulullah, seorang enggan ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, man ata'ani dakhalal jannah. Sementara yang taat kepada alun, maka yang bertemu oleh Allah dalam surga. Wan asani, sementara yang bermaksiat kepada alun, maka nyanlah urung-urung yang enggan. Yang poin yang pun yang disebutkan di Syekh rahimahullah ta'ala yang wajib diketahui oleh seorang Muslim. Yang Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala hanya tinggalkan kita begitu saja, kutus kepada kita siro Rasul. So yang taat kepada Rasul maka bertemu oleh Allah azza wa jalla dalam surga. So yang bermaksiat maka bertemu oleh Allah azza wa jalla dalam neraka. Kemudian yang kedua, anna Allah la yarda an yushrika ma'ahu ahad ghairi fi ibadatihi, la malik muqarrabun wala nabiyil mursal. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian yang kedua, di antara poin yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Usul Salasah, poin yang kedua adalah yang wajib diketahui oleh seorang Muslim adalah Allah azza wa jalla hanya ridha untuk dipegat kesyirikan dengan Allah azza wa jalla. Siapapun dia, pukehnya Nabi yang to ataukah pukehnya malaikat yang to doangan Allah ataukah Nabi yang utus. Jadi Allah azza wa jalla hanya ridha untuk diserikatkan dengan apapun, pukehnya malaikat ataukah pukehnya para Nabi. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala gebuh ini malaikat ataukah Nabi bahasanya Allah azza wa jalla hanya ridha. Nah daripada orang yang ibadah kepada malaikat, nah orang yang ibadah kepada Nabi, Allah azza wa jalla hanya ridha. Syekh sebutkan ini dua roh ataukah dua makhluk ini, iaitu Nabi ataukah malaikat, dan adalah dua yang sangat-sangat mulia, lebih daripada keutamaan. Namun Allah azza wa jalla hanya ridha bila orang yang ibadah kepada malaikat ataukah orang yang ibadah kepada Nabi, maka di bawahnya, di bawah malaikat, di bawah Nabi, maka tentu lebih helam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi dan malaikat Allah hanya ridha, maka ikut jilam maka kiban ke hadapan apa. Pokoknya orang malim ataukah yang semisal dengan dia, Allah azza wa jalla hanya ridha untuk diserikatkan dengan apapun. Jadi ibadah hanya ada yang berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Peruntukan daripada ibadah kata yang penyembelihan yang dia lakukan, ataukah solat, ataukah doa, ataukah ibadah yang lain, maka wajib bagi seorang Muslim untuk mereka memberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Kadang berkilah sebagian manusia ketika disebutkan bahwasanya kami beribadah pada orang yang mulia, orang yang malim, kadang orang yang adalah orang jerah, orang God, maka pegah ada puasa ci dengan Nabi mendam, dengan malaikat mendam, Allah azza wa jalla han gebi ibadah kepada orang, maka pulang orang di bawah orang yang bandua. Ini perkara yang betul-betul harus tanya ilmu dan betul-betul
harus bagi kita untuk amalkan. Ibadah yang diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi anjir sirah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang merupakan dosa yang sangat-sangat rayu. Sehingga sirah muslim hendaknya mereka betul-betul paham dalam permasalahan syirik, sehingga mereka pun menjauhi daripada perbuatan yang dosa jiwa adalah dosa yang sangat rayu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala tentang heboh permasalahan yang wajib diketahui oleh seluruh muslim dan muslimah. Yang ketiga adalah anna man ata'a ar-rasul wa wahadallah la yajuz lahu muwalah man haddallah wa rasulah walau kana aqrabul qarib. Wa dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadduna man haddallah wa rasulah la akhirlah. Jadi Syekh sebutkan kemudian bahwasanya seorang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka hanjit bagi urian untuk berloyalitas, berkasih sayang dengan urung-urung yang menentang Allah dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun urian dari karib kerabatnya. Syekh rahimahullah ta'ala kemudian gemar daripada firman Allah Azza wa Jal, kalian tidak mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mereka itu berkasih sayang dengan urung-urung yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasul. Jadi di sini poin yang kelima, Syekh rahimahullah ta'ala yang jelaskan tentang permasalahan yang sangat-sangat penting tentang permasalahan wala dan tentang permasalahan bara. Wala lah sirurung loyalitas, kasih sayang. Adapun bara adalah sifat berlepas diri. Dia dua buah daripada istilah. Sering dia dengar wala bara. Wala adalah loyalitas kecintaan, adapun bara adalah sifat benci dan berlepas diri. Jadi manusia kita praktekkan permasalahan wala dan bara na le golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang tanyo loyalitas, tanyo cintai secara sempurna. Seorang itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu lagi para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Maka harus begitu loyalitas, tapi kepada orang dengan loyalitas yang sempurna. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hanya bagi dia untuk pengih daripada para sahabat. Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam lah orang yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Segala daripada generasi adalah generasi long dan setelahnya dan setelahnya. Jadi hanjat bagi dia mensirah api dari kalangan kaum muslimin untuk membenci di para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wajib bagi mereka untuk memuliakan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, orang yang tayobi sifat bara, itu sifat yang berlepas diri, galak daripada orang. Sebabkan karena kekufuran, kesyirikan yang orang buat. So, yang tayobi sifat bara yang berlepas diri daripada orang, itu orang-orang kafir. Orang Muslim harus bagi mereka untuk bara, berlepas diri daripada kekafiran yang mereka lakukan dan pelaku kekufuran. Kemudian yang ketiga adalah sirah orang yang diberikan loyalitas
dari satu sisi, kemudian satu sisi yang lain diberikan sifat bara, sifat benci, sifat berlepas diri daripada orangnya. Iaitu orang-orang yang bermaksiat di kalangan kaum muslimin. Nah, sira orang mesti mencu. Nah, sira orang mesti menzina. Ada yang membenci daripada sifat yang orang yang berat. Namun kebencian dia bukan kebencian secara sempurna, secara totalitas kot. Nah, sisa posisi yang cintai daripada orang pun, iaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi Syekh rahimahullah taala ni bab poin yang kelima, beliau ingin menjelaskan tentang sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim, iaitu mereka berlepas diri dari orang-orang kafir dan pelaku kekafiran. Jadi kiban bentuk seorang dikatakan dia berarti memiliki sifat barak atau kiban contoh seorang mempraktekkan daripada sifat baraknya. Yang pertama, orang yang tidak mencontoh daripada orang-orang yang bukan Islam. Jadi seorang muslim yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul, mereka tidak akan mengikuti daripada gaya-gaya orang-orang yang ke Islam. Jadi menyokananya, badanya berarti dia kata amalkan daripada amalan yang mulia. Dari sisi ibadah atau dari sisi gaya ada yang semisal dengan jis, maka seorang muslim tak boleh bagi mereka untuk syabuh dengan orang-orang yang ke Islam. Kemudian yang kedua, antara contoh tu, bahawa saji tayo memiliki sifat barak dan orang kafir. Allah dengan tayo tidak mengidolakan mereka. Sifat berlepas diri berarti kerana iba gitu. Di seorang muslim wajib mereka mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang yang jero. Karena tidak orang kelak anda akan kumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama dengan orang yang cintai. Untuk tidak orang Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian kita ya Rasulullah mata sa'ah. Ya Rasulullah kapan kiamat. Kan Nabi alaihi salatu wassalam ni bawa dia yang ada adalah apa yang harus siapkan menyongsong daripada hari kiamat. Kali orang ma'adatu likasrati shalah wala siyam wala sadaqah. Ya Rasulullah, lu dalam siap bertemu dengan orang kiamat dengan banyaknya lu salat, dengan banyaknya lu bersedekah, ataukah dengan banyaknya berpuasa. Walakin uhibbullah wa rasul. Namun lu memiliki amalan yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam kan anta ma'aman ahbabta. Ron bersama dengan orang yang ron cintai. Maka sungguh seorang mukmin yang betul keimanan akan betul-betul enjro. Akan orang yang betul-betul senang orang yang kelak dia berkiamah. Bukan menang karena idola yang tu. Idola yang Abu Bakar, idola yang Umar, idola yang Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lain. Sapa oleh Allah Azza wa Jalla dengan orang-orang yang mulia kelak di yaumul kiamah. Maka kiban ke murgo ketika sira orang dia agung-agungkan atau idolakan orang kafir. Maka sungguh yang berada dalam kerugian yang sangat-sangat nyata. Jadi sira orang sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul, taat kepada Allah dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh bagi mereka untuk berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasul alaihi salatu wassalam.
Tapi tak kalah para sahabat Nabi SAW luar biasa. Luar biasa orang dalam mempraktekkan tentang permasalahan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah sahabat Rasul SAW yang mulia, dan beliau adalah seorang yang dijamin oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Ada yang wajib dipegang sebagai penghuni surga. Dan orang yang lain yang anak rekom oleh Nabi, tukar anak disebutkan dalil dalam Al-Quran, maka kita yang hanya ditetapkan sebagai penghuni surga. Karena ketika seorang ditetapkan sebagai penghuni surga, dikasih sebagai penghuni neraka, maka harus bagi dia mampu untuk nak dalil ni bahaya. Seorang kebelah Umar dalam syurga aja, dia benar kerana Nabi kebelah Umar dalam syurga. Dalil lain ni yang dalil pada gedeng. Di Sa'ad bin Abi Waqqas yang beliau adalah seorang yang betul-betul hijrah, seorang yang betul-betul taat. Jadi kan seorang dalam Islam, maka nama maknanya betul-betul kan sangat-sangat berlaku mak dengan God, dia bantu mak, tak ada kepada orang Syiah kan. Maka ketika Nabi SAW dakwahkan Islam, maka yang langsung nama Islam ni bawa dia. Maka maknya disedih tak, karena maknya orang yang kerak dari kalangan kaum musyrikin, betul kerak tak kesyirikan dalam hati. Sehingga ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, anak yang betul-betul hijrah, kemudian anak yang cara anak yang ayu luar biasa, nama dalam Islam, kanyalah sebuah hal yang luar biasa. Jadi fikir mak Sa'ad bin Abi Waqqas ni bawa dia. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, yang kokoh daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekelimak kan bak seorang nak pegah segala bak Sa'ad bin Abi Waqqas agar dia tebik daripada agama Muhammad. Jika hanya tebik daripada agama Muhammad, niscaya alun dalam pejuh sapu. Sehingga ketika alun meninggal itu, maka manusia akan dicemooh kan, akan dikenung kan. Maka kemudian orang pun hana pejuh sapu, hana gejebi sapu, akan dibawa dengan roh orang ya pegah apa Sa'ad bin Abi Waqqas kuasa jima roh nepak hana pejuh sapu, hana gejeb bim sapu. Sa'ad bin Abi Waqqas hang wayang becu. Kemudian orang kedua, mak yang akan melihat lemah, anak-anak pejuh sapu, yang betul-betul berkeinginan agar anak yang tebik daripada Islam. Apapun cara anak harus tebik daripada Islam. Orang kedua api hana kepaduli pilih Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang kelih kalemah dah kejak lah kan. Kalau kibang keadaan mak, namun subhanallah, Allah Azza wa Jalla lebih kekokohan iman kepada hati para sahabat yang mulia. Kalau mak lagi kan, kalau yang bayang ke tepi, tinggalkan agama hana. Bahkan kan bak mak, wahai mak, apabila roh ni nak nyawang sertobo, kemudian nyawang roh ni kecok sabuh-sabuh, kalian hal debit di agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo yang kali Sa'ad bin Abi Waqqas bawa dia bak mak, sehingga mak yang pula mengberat ada apa kali? Ya apa jauh himatlah makanan. Ya je daripada ini. Kekokohan yang luar biasa kepada keimanan. Dan betul-betul sikap berlepas diri yang pedih kepada kesyirikan dan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, meskipun adalah orang yang doang. Sehingga dalam perkara
bertauhid. Hanja sira urang. Oh, anak mangatlah. Hanja. Apa yang tadi sira urang harus bagi mereka untuk perjuangkan daripada tauhidnya. Menasib dalam permasalahan syirik ni. Sira urang pakat. Maka harus sira urang untuk baik ke pegatnya. Jadi hai gap anak payah hari dah dengar cemohan manusia ai pegang baik fikir tinggal dia payah pegaknya luar biasa dia. Sehingga sira urang wajib bagi mereka untuk mempertahankan daripada akidah yang benar sampai Allah Subhanahu wa taala. Anje dia Allah nama anje harus bagi dia aku dia dapat betul daripada kebenarannya, dapat betul daripada haknya sampai nyawang dia yang besar dari tubuh dia. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, nyanlah le perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Najdi rahimahullah dalam kitab beliau Ushul Thalatthah, dan lebo perkara yang wajib bagi setiap orang untuk diilmui dan harus bagian untuk diamalkan. Dan Tuhan ulang kata yang pun adalah bahwasanya Allah Azza wa Jal ciptakan kita, berikan rezeki kepada kita, dan Allah nak tinggalkan begitu saja kita dia. Maka Allah Azza wa Jal utus para rasul. Saya taat kepada Rasul, Allah ketemu syurga, dan saya bermaksiat kepada Rasul, maka ketemu dalam neraka. Yang kedua, bahwasanya Allah Azza wa Jal hana ridha itu diserikatkan dengan apapun. Allah Azza wa Jal hana ridha na orang yang ibadah kepada malaikat, na orang yang ibadah kepada Nabi. Allah hana ridha yang betul. Ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada Nabi, bukan kepada para malaikat dan selain itu. Kemudian yang kelima adalah sira orang yang taat kepada Rasul, kemudian mentauhidkan Allah, wajib bagi mereka untuk memiliki sifat bara', tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan ke lain macam. Semoga faedah yang singkat ini kita amalkan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang jalan Tuhan sampaikan di malam yang berbahagianya. Lebih dan kurang Tuhan laki maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.